NU berdiri untuk Islam dan Indonesia. Pada tahun 1926 di Surabaya, para kiai pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja mendirikan jamiah atau organisasi bernama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Pada saat mendirikan NU, ada usul menggunakan nama Nuhudul Ulama yang berarti sama. Namun, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz mengusulkan Nahdlatul Ulama. Kiai Alwi berpandangan konsekuensi dengan menggunakan kata Nahdlatul adalah kebangkitan yang telah terangkai sejak berabad-abad lalu. Kebangkitan yang tiba-tiba sebab ulama Aswaja memiliki sanad keilmuan dan perjuangan sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Menurut Khairul Anam, pada buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, paling tidak kebangkitan ulama NU merupakan kelanjutan dari gerakan Wali Songo dan ulama penyebar Islam lainnya. Selama ratusan tahun, sambung menyambung, para ulama bergerak mempertahankan Islam di Nusantara. Karena keadaan terus berubah, tantangannya pun berbeda. Cara para kiai Aswaja bergerak dalam mempertahankan dan menyebarkan Islam pun berubah juga. Jika sebelumnya hanya melalui pesantren dan bergerak sendiri-sendiri, para kiai mencoba dengan mendirikan organisasi. Ini hanyalah persoalan cara, tapi intinya adalah mempertahankan Islam itu sendiri. Buktinya, pesantren dipertahankan, organisasi dijalankan. Tantangan baru itu adalah penjajahan bangsa Eropa. Mereka tidak hanya mengeruk kekayaan alam di Nusantara, tetapi menyebarkan agama dan budaya mereka dengan begitu masif karena terorganisir dengan baik. Dengan demikian, motif mendirikan organisasi adalah untuk menahan persebaran agama yang dibawa penjajah. Pada saat yang sama, berusaha lepas dari belenggu penjajah atau nasionalisme. Motif mempertahankan agama ini tiada lain adalah tetap berlangsung ajaran, pemikiran, praktik Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan madhab 4. Hal ini merupakan penegasan dari perkembangan saat itu. Di Timur Tengah muncul paham baru yang menggagas pembaruan dalam Islam dengan slogan kembali pada Al-Quran dan hadis dan anti taklid kepada madhab 4. Di Arab Saudi muncul pula paham Wahabi. Paham tersebut semakin kuat dan masif ketika disokong kekuasaan. Sejak Ibnu Saud, Raja Najd menaklukkan Hijaz, Mekah dan Madinah tahun 1924 sampai 1925, aliran Wahabi sangat dominan di tanah haram. Kelompok Islam lain dilarang mengajarkan madhabnya, bahkan tidak sedikit para ulama yang dibunuh. Paham-paham tersebut juga mendapat pengikut kuat di Nusantara yang mengampanyekan anti bid'ah di mana-mana. Taklid adalah penyebab kemunduran, melarang tahlilan, dan tradisi-tradisi keagamaan lain yang jelas-jelas memiliki dasar dari ajaran Islam sendiri yang selama ini dilakukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara risau dengan kebijakan Arab Saudi tersebut. Mereka kemudian merencanakan untuk mengirimkan utusan ke Tanah Suci Mekah, menemui penguasa saat itu untuk meminta menghentikan kebijakan itu. Rencana untuk mengirim utusan dilaksanakan di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah di Kertopaten, Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926 untuk membentuk Komite Hijaz yang kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama. Sementara motif kedua berdirinya NU adalah nasionalisme atau membebaskan diri dari belenggu penjajah. Khairul Anam menjelaskan melalui rekam jejak Kiai Haji Wahab Hasbullah yang sejak muda terlibat di Serikat Islam Indonesia Club, mendirikan Nahdlatul Wathon, Taswirul Afkar, Subhanul Wathon, dan mengadakan kursus Masail Diniyah bagi pemuda pembela madhab merupakan gerakan nasionalisme. Menurut Anam, sehari sebelum pertemuan Kertopaten terjadi dialog antara Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding. Apakah
organisasi yang akan didirikan para kiai itu memiliki tujuan kemerdekaan? Ya, umat Islam menuju ke jalan itu. Umat Islam tidak leluasa sebelum negara kita merdeka, jawab Kiai Wahab. Itulah sekilas tentang bagaimana NU berdiri untuk Islam dan Indonesia.